Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa, Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga kami sampai pada saat ini. Tuhan, bantu kami untuk mengerti pelajaran yang akan kami pelajari, sehingga itu menjadi berkat buat kami, dan kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita tiba pada pelajaran yang keempat, bab yang keempat dari pelajaran kita. Dan semua pelajaran yang kita sudah pelajari itu tentunya berfokus kepada keluarga, dan sebagai dasarnya adalah Tuhan. Selalu diarahkan dari keluarga kepada Tuhan. Nah, di pelajaran yang keempat ini kita punya judul yaitu keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Ya, kembali saya ulangi sebelum kita belajar bahwa apabila kalian punya pertanyaan, silahkan kalian personal chat ke saya atau mungkin tuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Saya akan usahakan menjawab semaksimal mungkin, secepat mungkin untuk pertanyaan kalian itu. Lalu untuk pelajaran kita hari ini ada dua ayat inti yang akan kita pelajari. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27, catat ya. Dan Kisah 2 ayat 42. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27 dan Kisah 2 ayat 42. Dan saya akan mulai dengan membaca sebuah berita yang ditulis dan diterbitkan tahun 2013, ya. Judulnya adalah angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Saya baca, Teras Pos. Angka perceraian di Indonesia tiap tahunnya terus meningkat. Setiap tahunnya bisa mencapai 212.000 kasus. Angka tersebut jauh meningkat dari 10 tahun yang lalu, yang mana jumlah angka perceraian hanya sekitar 50.000 per tahun. Ujar Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Sabtu 14 September. Pihaknya pun merasa prihatin dengan tingginya angka perceraian tersebut. Apalagi, lanjut dia, hampir 80% yang bercerai adalah rumah tangga yang usianya terbilang muda. Usia rumah tangga relatif muda dengan anak yang masih kecil. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial. Selain itu, hampir 70% perceraian yang terjadi adalah cerai gugat. Dengan kata lain, Nasaruddin menilai lebih banyak perempuan yang mengajukan gugatan cerai. Dengan adanya perceraian, setidaknya memunculkan masalah baru, yakni kemiskinan, tambah dia. Dari berbagai macam alasan perceraian, ada satu yang mungkin tidak masuk akal. Alasan perbedaan pandangan politik saat ini tren. Ini sungguh tidak masuk akal, namun itu terjadi, katanya. Ya. Inti dari bacaan yang sudah saya bacakan dari berita tahun 2013 ini adalah mengenai angka perceraian yang terjadi. Di situ kita dapatkan yang pertama bahwa di banyak kasus yang terjadi ya dialami oleh keluarga muda. Itu yang pertama ya. Lalu kita juga melihat setiap tahunnya bukan semakin turun, malah semakin naik ya. Keluarga muda tiap tahun makin naik, dan 70% itu adalah gugat. Berarti adalah perempuan yang mengajukannya. Ya. Artinya ada masalah yang dialami mungkin KDRT atau mungkin tidak dinafkahi atau yang lain-lainnya ya. Dan dari situ akhirnya muncul kemiskinan ya, semakin banyak perempuan yang sendiri karena sudah diceraikan, akhirnya sulit untuk mencari pekerjaan dan akhirnya semakin banyak kemiskinan. Nah, di sini kita melihat bahwa masalah perceraian yang terjadi tentu saja bisa dihambat atau bisa diantisipasi, bahkan bisa dihalangi apabila pasangan yang datang untuk menikah itu punya sama-sama komitmen yang kuat. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang terutama ya. Karena dalam Alkitab sudah jelas bahwa perceraian itu adalah hal yang dilarang ya.
Dan apabila sudah punya komitmen yang kuat kepada Tuhan, maka punya komitmen yang kuat juga kepada pasangan masing-masing, sehingga tidak terjadi perceraian. Itulah yang dituliskan oleh Matius dalam bukunya Matius 7 ayat 24-27. Saya baca. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius menggambarkan bagaimana Yesus mengajar mereka. Ya, dia tuliskan bahwa Yesus pernah berkhotbah tentang 2 orang yang mendirikan rumah. Yang satu dia dirikan di atas batu, ya, yang kokoh, yang kuat, ya, pondasinya terbuat dari batu, dan dibuatlah rumah. Yang satu lagi dia dirikan di atas pasir. Ya, ini lagu anak-anak. Jadi seringlah kita dengar ya cerita ini. Lalu didirikanlah rumah di atasnya. Ketika hujan datang, maka rumah yang didirikan di atas batu ini akan bertahan. Sedangkan yang didirikan di atas pasir akan roboh. Yang Yesus ceritakan ini adalah sesuatu yang masuk akal, yang logis, dan bukan dongeng. Apabila kamu mendirikan rumah di atas batu, maka akan sangat kokoh. Tetapi kalau mendirikan rumah di atas pasir, maka ketika hujan akan terbawa, akan hancur rumah itu. Dan dari sini mau dihubungkan kepada kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga. Dan kita melihat bahwa Yesus seringkali digambarkan sebagai batu karang. Oleh karena itu, batu karang atau batu yang dimaksud dalam Matius 7 ini adalah Yesus. Ya. Sehingga setiap rumah tangga seharusnya punya fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ketika masalah apapun menerpa, maka itu dapat dilalui dengan baik. Tetap berdiri teguh. Bukan karena manusianya yang kuat, tapi karena berpegang pada Yesus. Karena batu itu, karena Yesus kuat menanggung semua masalahnya. Tetapi ketika kita mendirikan rumah di atas pasir, maka tidak ada dasar. Nggak punya dasar apa-apa. Sehingga mudah sekali untuk roboh. Ya, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rumah tangga perlu dilandasi oleh firman Tuhan. Perlu dilandasi oleh Yesus Kristus. Nah, kembali saya ulangi. Kenapa kita harus belajar tentang hal ini? Padahal kalian masih kelas 11. Belum ada rencana untuk menikah. Ya, tidak tahu sih bagaimana kalau kalian sudah tamat SMA. Tapi saya harap jangan buru-buru ya. Sabar-sabarlah dahulu. Ya. Jadi nanti suatu hari akan ada kemungkinan kalian untuk menikah, berumah tangga, dan sesuatu yang bersifat rumah tangga harus didasari dari SMA. Supaya kalian punya dasar yang kuat bahwa rumah tangga itu harus dilandasi dengan Yesus Kristus. Sehingga masalah apapun yang menerpa, nggak punya uang, mungkin ada masalah nggak bisa membiayai kuliah, tidak bisa makan, atau masalah-masalah lainnya yang kecil, yang sepele, tidak ujuk-ujuk bercerai. Karena Yesus tidak menyukai perceraian. Yesus ingin keluarga itu utuh. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan itu yang harus kita pegang, bahkan kalian sejak kelas 11. Supaya tetap bertahan dalam komitmen kepada Tuhan dan kepada manusia. Ya, kembali lagi ke pembahasan kita. Harus ada dasar firman Tuhan di dalam rumah tangga. Sehingga
keluarga itu, rumah tangga itu semakin kokoh, semakin kuat, ya semakin erat. Karena sudah erat kepada penciptanya, dan maka akan menjadi erat juga kepada ciptaannya. Nah sekarang, sebagai tugas kalian yang pertama, selain daripada kalian harus catat pelajaran yang kita pelajari hari ini, kalian harus catat kegiatan-kegiatan rohani apa yang kalian lakukan setiap hari di rumah tangga kalian bersama keluarga. Bersama keluarga ya, papa mama ada di situ. Berarti bukan hanya pribadi. Misalnya contoh ya, oh saya setiap pagi renungan pagi bersama papa dengan mama. Ya bersama orang tua lah begitu ya. Jadi kalian tulis ya, atau mungkin kalau kalian hanya tinggal dengan mama atau tinggal dengan papa atau tinggal dengan orang tua sambung kalian atau mungkin dengan opung kalian, tetap kalian tulis. Artinya kan itu juga rumah tangga kalian yang baru, keluarga kalian yang ada, kalian tulis apa kegiatan rohani. Ya mungkin kamu tinggal dengan bibi atau mungkin dengan opung ya kebanyakan. Kalian juga bisa tulis kegiatan rohani apa yang kamu lakukan dengan keluarga. Bukan pribadi ya. Nah, tulis, foto, lalu kirim. Oke, jangan bingung kalau misalnya tidak tinggal dengan orang tua. Nah, kita kembali lagi. Tadi sudah saya sampaikan, catat pelajaran kita dan kemudian tulis kegiatan rohani apa yang kalian lakukan setiap hari. Minggu sampai Sabtu apa yang kalian lakukan. Detail ya. Nah, di dalam hal ini kita melihat ya bahwa ada dua hal yang mempengaruhi masa depan cerah bagi setiap anak-anak Kristen ya. Yang pertama, catat, membiasakan pola hidup Kristiani. Membiasakan pola hidup Kristiani berarti kalian punya kebiasaan apa? Berdoa, ya, menyanyi, beribadah ya, saat teduh atau apapun itu. Kegiatan-kegiatan rohani harus dibiasakan. Sama seperti pelajaran kita yang kedua, itu edukasi yang dibiasakan sengaja supaya kalian lakukan tiap hari ya. Membiasakan pola hidup Kristiani. Makan berdoa dulu ya. Kalau makan berdoa dulu, lalu kalau kita berangkat sekolah berdoa dulu. Itu pola hidup Kristiani yang harusnya dibiasakan sebagai orang tua. Dan tentunya itu jadi modal kalian bagi masa depan kalian. Yang kedua adalah langkah-langkah disiplin rohani dalam keluarga. Langkah-langkah disiplin rohani dalam keluarga ini artinya lebih detail lagi. Ketika seorang anak yang tidak mengikuti ya kegiatan rohani di rumah tangganya, apa yang dilakukan? Ya, tentu saja pasti akan ditegur ya. Ingatkan ya. Renungan pagi sudah menyanyi papa dengan mama supaya panggil kita berkumpul renungan pagi, lalu kamu masih tidur karena mungkin main game semalaman ya, maka langkah disiplin perlu diambil ya. Mungkin sedikit ditarik kupingnya atau apalah supaya kalian ingat bahwa ada disiplin dalam melaksanakan kegiatan rohani. Atau mungkin ketika kalian ke gereja lalu kalian main HP ya, main HP lalu tidak fokus dengan pengkhotbah ya, atau mungkin mengobrol dengan teman ya, atau ribut ya. Disiplin perlu dilakukan di dalam keluarga yang sehubungan dengan rohani. Nah, inilah jadi sebuah pemikiran juga yang saya alami ya. Apakah ketika kegiatan rohani yang kita lakukan di sekolah lalu kalian ribut? Jadi pertanyaan besar, apa karena di rumah kalian tidak melakukan kebiasaan disiplin? Atau justru malah tidak melakukannya? Nah, dari sini kita belajar bahwa setiap rumah tangga harus melakukan kebiasaan rohani dan disiplin dalam kegiatan rohani. Nah, oke. Ya. Berikutnya, kita melihat kepada 18 karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen. Jadi kita mau melihat bagaimana karakter bangsa
ya, nasional digabungkan mendukung kepada karakter rohani. Yang pertama, religius, ya. Yang kedua adalah jujur. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Kedelapan, demokratis. Kesembilan, rasa ingin tahu. Kesepuluh, semangat kebangsaan. Kesebelas, cinta tanah air. 12, menghargai prestasi. 13, bersahabat. 14, cinta damai. 15, gemar membaca. 16, peduli lingkungan. 17, peduli sosial. Dan 18, bertanggung jawab. Ya. Ketika di dalam rumah tangga melakukan kebiasaan-kebiasaan rohani, maka karakter yang dibentuk itu, ya, karakter kuat yang dibentuk, karakter rohani yang dibentuk di dalam rumah tangga akan menghasilkan pemuda-pemuda yang cinta akan tanah air, yang membela tanah airnya, yang berdedikasi kepada tanah airnya. Oleh karena itu, perlu membiasakan kehidupan rohani di dalam rumah tangga. Ya. Oke. Ayat terakhir yang menjadi ayat inti dari pelajaran kita, ya, adalah Kisah 2 ayat 42. Saya baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah kebiasaan yang harus ditekankan bagi setiap insan dalam rumah tangga, setiap anak, setiap anggota keluarga. Agar memiliki karakter yang kuat, maka diperlukan pembentukan yang kuat juga. Bagaimana membentuknya? Kita perlu meminta kepada Yesus untuk membantu setiap rumah tangga, membantu kita yang lemah ini untuk memiliki karakter yang kuat. Karakter di dalam Yesus Kristus. Oke, sampai di situ pelajaran kita. Catat hal-hal penting dan kerjakan tugas yang sudah saya sampaikan mengenai kegiatan rohani yang kalian lakukan bersama keluarga. Dan apabila ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di Google Classroom. Oke, seperti biasa, kita selalu awali dengan berdoa dan pasti akhiri dengan berdoa, karena doa akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan, pelajaran yang begitu indah. Mengajak kami setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang suka untuk membiasakan diri dalam kegiatan rohani. Sehingga kami memiliki karakter yang kuat, karena Yesus Kristus adalah dasar kehidupan keluarga. Bantu kami Tuhan, bantu kami yang lemah ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami hikmat dan membuat kami melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.